Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, yang tak henti-hentinya melimpahkan kebaikan demi kebaikannya kepada kita, sehingga tak sekejap pun kita lepas dari curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya terus tercurah, terlimpah kepada kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena besarnya nikmat ini, luasnya nikmat ini, terus menerusnya nikmat itu tercurah, sehingga tidak mungkin seorang pun dari kita, walaupun satu dengan yang lainnya saling bantu-membantu untuk mengukur, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut lebih jauh menyampaikan materi ceramah pada malam ini, kami ralat sedikit tadi pengumuman. Tadi dinamakan diberi gelar LC, dan kami maaf kami tidak mempunyai gelar LC. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawb az-zur. Iya. Orang yang merasa bangga, iya, merasa senang, kenyang terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya, itu seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dan saya tidak ingin dikategorikan sebagai orang-orang yang seperti itu. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita pada malam ini adalah mengungkap hakikat dari kesyukuran itu. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jenjang keagamaan yang ditempuh oleh seorang hamba di awal penghambaannya sampai pada akhir penghambaannya. Sebab di awal keislaman kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus didasari oleh kesyukuran. Dan ketika penghambaan itu semakin hebat, semakin sempurna, semakin tinggi, maka pasti mengharuskan kesyukuran yang semakin tinggi dan hebat pula. Tidak mungkin terlepas hal ini. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang termulia, yang terhebat, yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kemuliaan, kedudukan, mukjizat, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak.
Tapi bersamaan dengan itu, terus beliau mengejar kesempurnaan kesyukuran. Ketika suatu saat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW untuk memberitahukan Rasulullah SAW bahawa waktu salat sudah masuk. Nabi baru saja selesai salat malam. Waktu itu Bilal datang memberitahu salat subuh fajar. Maka Bilal menjumpai Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Bilal radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa kamu masih menangis? Apa lagi?" Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah saya menjadi hamba yang syakur, yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Rasulullah SAW. Padahal beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mukjizat demi mukjizat, keutamaan demi keutamaan, kemuliaan demi kemuliaan. Dan bersamaan dengan itu, terus beliau kejar jenjang kesyukuran ini. "Afala akunu 'abdan syakura?" kata beliau. Tidakkah saya menjadi hamba yang syakur, yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ada nikmat umum, keduniaan, harta benda, uang, emas perak, kedudukan, sawah, kebun-kebun, dan yang semisalnya. Ada juga nikmat-nikmat khusus, keimanan, keislaman, dikatakan khusus sebab memang diberikan kepada orang-orang khusus. Dalam keislaman ini ada dikhususkan lagi. Sebab di antara orang-orang yang menyatakan diberikan kesempatan Islam, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan khusus lagi. Berupa apa? Kesenangan salat jamaah di masjid. Tak semua kaum muslimin bisa datang salat jamaah di masjid. Kesenangan bersedekah. Tak semua kaum muslimin yang punya uang senang bersedekah. Itu nikmat khusus yang diberikan kepada mereka. Kesenangan membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah, meresapi agama Allah, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ini nikmat-nikmat khusus. Dan kita secara umum jamaah mendapatkan nikmat khusus berupa kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, penuh rahmat ini, penuh kebaikan ini, penuh pengampunan ini. Saya katakan penuh rahmat, penuh berkah, penuh pengampunan. Sebab hadis yang menjelaskan 10 pertamanya ini, 10 keduanya ini, 10 ketiganya ini, hadis lemah. Dan yang benar bagi kemuliaan bulan Ramadan, awal sampai akhirnya penuh dengan rahmat, awal sampai akhirnya penuh dengan berkah, awal sampai akhirnya penuh dengan pengampunan. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Lillahi utaqa'u minan nari kulla laylah." Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka tiap malam, khusus pada bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran itu adalah sifat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Nabi Nuh alaihi salam, Allah menyebutkan 2 sifat, yang mana 2 sifat ini sudah mewakili seluruh sifat kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana 'abdan syakura." Sungguh Nuh itu alaihi salam adalah abdan, hamba,
dan syakura, yang sangat bersyukur. Penghambaan dan kesyukuran. Ini mewakili seluruh sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesyukuran ini, kesadaran seorang hamba bahwa segala kebaikan, kenikmatan, lahir, batin, keduniaan, keagamaan yang dimiliki dan yang dimiliki oleh orang yang lain adalah betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini jamaah adalah sifatnya orang-orang yang beriman, yang dengannya mereka akan bawa masuk ke dalam surga. Ada sebuah peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang dua orang yang berteman. Dia teman biasa. Salah seorang dari keduanya ingkar terhadap hari berbangkit. Yang satunya yakin betul terhadap hari berbangkit. Karena itulah dia melakukan persiapan untuk hari berbangkit. Si ingkar ini, orang yang ingkar ini mengatakan kepada yang yakin, masa kita akan dibangkitkan kembali? Sementara kita sudah jadi tulang belulang, hancur, jadi tanah. Gimana mungkin bisa dibangkitkan kembali? Tapi yang beriman tetap beriman. Akhirnya di hari kemudian apa yang terjadi jamaah? Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kedua orang ini. Yang ingkar masuk ke dalam neraka, yang beriman masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga ini memanggil teman-temannya penghuni surga untuk melihat di mana temannya yang dulu meragukan dia tentang hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin." Fattala'a, maka si penghuni surga ini pun ittala'a, menengok. Iya. Sebab orang yang ada dalam surga bisa melihat. Iya. Ada saat-saat mereka bisa melihat penghuni neraka, supaya mereka semakin merasakan nikmatnya itu dalam surga. Sebab melihat orang yang tersiksa orang-orang, oh dia betul-betul selamat. Dia menengok, maka ternyata dia lihat temannya berada pada sawa'il jahim, neraka yang paling bawah. Bukan sekedar masuk neraka, neraka paling bawah. Apa komentar si penghuni surga ini? Tallahi, demi Allah, in kitta laturdin, hampir-hampir saja kamu sesatkan saja. Kemudian dia sebutkan sebabnya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya bukan nikmat dari Allah Rabbku, maka pasti saya termasuk orang yang tersiksa. Titik pembahasan kita jamaah, perhatikan ucapan orang yang sudah masuk dalam surga ini. Seandainya bukan nikmat dari Allah, maka pasti saya termasuk orang yang tersiksa. Kalau dia punya amalan kan, luar biasa salatnya, puasanya, ininya, itunya dan lain-lainnya. Tapi dia tidak sebut semuanya. Apa yang dia sebut? Hakikat keimanannya, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebab jamaah. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Dia mengatakan seandainya bukan karena keimanan saya, karena ininya saya, karena ininya. Tidak. Dia ungkap hakikat seluruh amalannya itu. Iya. Sebab amalan dasarnya harus kesyukuran. Bukan karena terpaksa, bukan karena terbiasa, bukan karena didorong ini dan itu. Apalagi karena ingin perkara-perkara pujian terhadap orang, ingin perkara keduniaan atau hal lain semisalnya. Tapi amalan harus didasari karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ungkap, walaula ni'matu rabbi, seandainya bukan nikmat dari Rabbku, dan yang mencipta saya, menguasai saya, mengatur saya, yang mencurahkan kebaikan demi kebaikan kepada saya, maka pasti saya termasuk orang yang tersiksa pula. Hebatnya ini kesyukuran jemaah. Kalau kita tidak memiliki, jangan harap masuk ke dalam surga. Tidak mungkin. Iya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim yang maha penuh hikmah telah menetapkan bahawa segala sesuatu harus melewati pintunya. Pintu rezeki ini, pintu ilmu ini, pintu iman ini, pintu Islam ini, pintu ini, ada seluruhnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pintu tambahan terhadap segala kebaikan adalah kesyukuran. Mau mendapatkan tambahan, lewati pintu syukur. Masuk ke dalam pintu syukur, pasti bersampai. Apapun yang namanya kebaikan, kapan kita masuk melalui pintu syukur, pasti bersampai. Tidak mungkin tidak. Kenapa saya katakan tidak mungkin tidak? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakannya. Wa man asdaqu minallahi qila. Ada yang lebih jujur dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala? Mana dalilnya bahwa Allah mengatakan hal itu? Sebuah ayat yang sering kita dengar, tapi tidak semua yang mendengarkan ayat ini mampu mengambil kedalaman makna yang terdapat dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sering terdengar, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti saya akan tambahkan. Iya, wala in kafartum, jika kalian ingkar, inna adabi lasyadid, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Perhatikan jamaah, la in syakartum ini kalimat syarat, la azidannakum ini kalimat jawab syarat. Iya, jawab syarat, jawaban dari syarat. Susunan syarat dan jawabannya sama kita maklumi. Kapan ada syarat, maka ada jawaban. Dan tidak mungkin ada jawaban sebelum melewati syarat. Dipahami? Dalam bahasa Indonesia juga demikian. Kalau ada seseorang mengatakan, siapa yang melakukan ini, saya akan beli itu. Kalau orangnya jujur, bertanggung jawab terhadap ucapannya, maka kapan ada yang melakukan hal itu, maka dia akan dapatkan apa yang dijanjikan. So, kalimat syarat dan jawaban syarat. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan jamaah, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti saya akan tambahkan. Iya. Jadi sisi pertama, datangkan dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. Allah katakan jika kalian bersyukur, maka pasti ada tambahan. Artinya kesyukuran adalah pintu tambahan, dan tidak akan mungkin ada tambahan kecuali hanya melewati kesyukuran. Tapi Ustaz, itu orang-orang kafir kan tidak bersyukur. Kenapa hartanya tambah banyak? Kedudukannya tambah tinggi. Tambah banyak lagi ini dan itunya. Kita katakan apa yang mereka dapatkan bukan tambahan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Sebab tambahan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tambahan yang sebenarnya, tambahan yang dengannya kemuliaan, tambahan yang merupakan berkah, ketinggian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang diberikan kepada orang kafir, zahirnya saja, nampaknya saja bertambah, tapi hakikatnya untuk merendahkan dia. Pemberian itu jamaah untuk semakin memperlalaikan mereka, supaya semakin yakin di atas kekafirannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan perlalaikan mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu dalam hadis yang sahih, idza ra'aital 'abda a'tahu Allahu 'ala dunya, a'tahu Allahu 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa inna ma huwa istidraj. Jika kamu melihat seorang hamba, kata Nabi, jika kamu melihat seorang hamba, dia berada di atas maksiat, tapi Allah terus beri dunia, Allah terus beri apa yang dia inginkan, Allah terus beri apa yang dia cintai, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, pemberian itu namanya istidraj, perlalaian. Tidak diharapkan lagi baiknya oleh Allah, dikasih supaya kamu tambah masuk ke dalam jurang kekafiran.
Itu maksudnya pemberian. Kalau yang diberikan kepada orang beriman pasti melewati pintu kesyukuran. Karena itu jamaah sekalian, tidakkah kita mengupayakan kesyukuran ini dengan sebaik-baiknya? Sebenarnya wajibnya bersyukur ini dipahami oleh setiap orang selama dia masih mempunyai perasaan. Kapan dia masih mempunyai perasaan, akal sehat, maka pasti dia paham wajib bersyukur. Saya kasih contoh. Kita sebagai seorang pegawai, alhamdulillah bulanan ada. Dengan bulanan ini kita dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, kebutuhan harian, pekanan, bulanan, ya, makan minumnya ini dan lain-lainnya. Tapi yang namanya rezeki datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saja gaji kita itu kadang tidak sampai. Apakah dari atas terpotong secara tiba-tiba, ada perubahan mendadak, atau misalnya hilang dicuri orang, iya, kebakaran misalnya, iya, atau hal-hal yang lainnya akhirnya tidak sampai. Dalam kondisi seperti ini, iya, kita perlu mencari masukan. Sebab keperluan harian, pekanan dan bulanan terus berjalan sementara gaji tidak masuk. Banyak-banyak kita menempuh cara meminjam. Dan tentunya kalau orang muslim meminjam dengan cara tanpa riba. Ya. Dan untuk dapat pinjaman dengan cara tanpa riba, datang kepada orang yang baik-baik, yang dermawan, teman kita yang suka membantu. Kita datang kepada seorang teman, alhamdulillah dia baik, punya kelebihan, alhamdulillah. Kita datang. Sesampai di rumahnya, ya maklum kita punya perasaan malu, ya sulit bagi kita untuk mengungkap apa, gimana caranya masuk ini. Tapi dasar teman kita orang baik, tahu bagaimana mukanya orang susah. Jadi kamu perlu pasti. Iya, ayo langsung saja. InsyaAllah Taala saya bantu kalau memang saya mampu. Iya. Akhirnya dia pun mengungkap bahwa saya perlu, iya, 1 juta rupiah. Gaji bulanannya ya sekitar 1.200.000. Dia perlu 1 juta rupiah. InsyaAllah Taala 2 bulan ke depan. Kiranya 2 bulan ke depan, ya, bulan pertama kita ambil setengah, bulan kedua kita ambil setengah lagi supaya selesai. Ya, 2 bulan ke depan sudah selesai, insyaallah. Teman kita masuk ke dalam dan membawa beberapa lembar uang plastik merah. Sekarang saya mulai tanya jamaah. Teman kita keluar dan di tangannya terlihat oleh kita uang itu. Gimana perasaan kita? Pasti sudah berubah ketika awal kita keluar dari rumah kita. Walaupun kita belum tahu uang ini untuk apa ini, kan belum jelas. Dia kan keluar bawa uang, belum jelas untuk pinjaman atau apa. Yang jelas, tapi sudah ada perasaan lebih. Tidak sama seperti awalnya waktu keluar dari rumah. Apalagi ketika dia mengatakan ini yang kamu perlu. Luar biasa enaknya itu. Ini yang kamu perlu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. Berpikir dia hanya pinjam 1 juta. Tapi ternyata ada 15 lembar ini. Berarti 1.500.000. Walaupun dia belum tahu untuk apa yang 500 ini, sudah ada pasar lebih lagi. Perasaan ini akan semakin bertambah dan semakin mantap ketika temannya mengatakan 1 juta itu pinjaman, 500-nya ya untuk anak-anak lah. Luar biasa enaknya itu jemaah. Dan yang ini akan lebih hebat lagi perasaan kita. Kalau dia mengatakan ambil ini 1.500.000 pemberian, bukan pinjaman. Luar biasa. Pasti kita cinta betul sama dia. Kalau masih punya perasaan, pasti cinta sama dia, pasti hormat sama dia,
pasti suka sama dia. Kalau dia minta sesuatu sama kita, tolong ke rumah ada acara ini, ya ngatur-ngatur kursi lah. Oh, tidak ada pekerjaan yang lebih nikmat dari itu. Segera kita akan lakukan. Ini perasaan yang kita rasakan jemaah ketika orang memberi kepada kita. Mana hal-hal yang seperti ini? Bahkan lebih hebat dari ini ketika Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat kepada kita. Ingat jemaah, nikmat Allah terus tercurah kepada kita tanpa batas, tanpa henti. Tak sedetik pun kita lepas dari curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana pembesaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana pengagungan kita kepada Allah? Mana pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana jemaah kesegeraan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kebaikan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan lakukan itu sebab kamu akan dapat bencana. Mana jemaah? Yang jelas peristiwa ini membuktikan bahawa semua orang kalau masih mempunyai perasaan pasti sadar wajib mensyukuri pemberian orang yang memberi kepada kita, apalagi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus tanpa batas, yang tidak akan mungkin kita hitung-hitung lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan pentingnya wajibnya bersyukur. Serasa jelas bagi kita seluruhnya. Wajib harus bersyukur. Kalau tidak, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian ingkar maka sungguh azabku sangatlah pedih. Karena itu jamaah sekalian, mari bersyukur. Kita bawa terus masuk ke dalam surga, sebab itu kunci keselamatan penghuni surga. Lihat Rasulullah SAW, hebatnya Nabi itu, tapi tetap mengejar kesempurnaan kesyukuran. Kita ini umatnya jamaah. Sekarang bagaimana bersyukur? Bersyukur nanti benar ketika terpenuhi 3 rukun dari kesyukuran. Satu ini pekerjaannya hati. Yang kedua pekerjaannya lisan, tapi tidak lepas dari hati. Yang ketiga pekerjaan anggota tubuh. Apa kerja hati? Hati harus mampu memahami, menetapkan, meyakini bahawa seluruh nikmat yang dia miliki dan yang dia miliki oleh selain dia betul-betul datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kapan hati ini tidak mampu kita wujudkan, jangan harap bisa terwujud kesyukuran. Dari dalam jamaah. Sadarkah kita bahwa seluruhnya betul-betul Allah yang beri? Pernahkah kita sadar bahwa tangan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin kita baru sadar setelah tangan ini dihilangkan? Pernahkah kita menyadari besarnya nikmat mata ini dan betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin kita baru sadar setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini jamaah. Ini yang pertama. Hati betul-betul harus mantap bahwa seluruhnya kebaikan apapun, nikmat apapun, datangnya dari manapun, itu hanya sebab, tapi yang memberi hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tak ada satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali pasti datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, tak ada satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali pasti datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulut. Kesyukuran mulut ada 2. Yang pertama, ini yang banyak dipahami oleh masyarakat. Apa itu? Memuji-muji pemberi nikmat. Sehingga ketika orang ayo bersyukur, syukur kowe. Maka terbilang syukur kowe. Apa yang langsung dia ucapkan? Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk kesyukuran lisan itu, yang namanya memuji pemberi nikmat. Tapi bentuknya bukan hanya alhamdulillah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah seluruh ucapan yang merupakan pujian, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Lihat keadaan Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanin. Adalah Nabi SAW mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kenapa? Karena sangat sempurna syukurnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran lisan yang kedua, ini yang banyak dilanggar. Apa itu? Lisan harus mampu menyatakan bahawa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Ketika kita dapat uang, dapat pemberian, dapat warisan, dapat hasil usaha, dapat gaji, dapat ini, apapun yang kita dapat, harus mampu kita nyatakan fadlun minallah, rahmat minallah, keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah, nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-sekali menyatakan pore ni mantorongan. Saya sudah tahu. Saya sudah ilmui, saya sudah kuasai, makanya saya dapat. Jangan sekali-sekali kali ucapkan kalimat ini. Sebab kalimat ini kalimat penyandaran kepada sebab, bukan kalimat kesyukuran kepada pemberi nikmat. Kenapa jamaah? Dengarkan ucapannya Qarun, hamba yang diberikan nikmat luar biasa. Kita tahu seluruhnya. Bagaimana ceritanya Qarun? Kenapa sampai ditenggelamkan ke dalam bumi bersama hartanya? Kalau Fir'aun di lautan, itu pun masih sempat diselamatkan jasadnya. Tapi Qarun bersama hartanya dalam bumi. Apa kata Qarun ketika diajak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya diberi ini tidak lain karena ilmu saya. Karena ilmu saya, ala ilmin indi, kata Qarun. Karena ilmu saya sudah tahu seluruhnya. Saya memang punya berhak untuk dapatkan ini. Ini kalimatnya orang-orang yang ingkar jamaah, pengikut-pengikutnya Qarun. Yang terakhir, disinilah puncak kesyukuran. Bagaimana kita mampu memanfaatkan seluruh nikmat dengan menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan, hati, lisan dan anggota tubuh kita, untuk semakin tunduk, semakin taat, semakin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan seluruh nikmat itu. Disinilah puncak kesyukuran. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh nikmat. Jadi orang yang bersyukur ketika nikmatnya bertambah, pasti ibadahnya semakin hebat. Dan di sinilah ukuran orang yang bersyukur. Kapan ada orang nikmat keduniaannya semakin bertambah, tapi semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari Quran, semakin jauh dari agama, semakin durhaka terhadap orang tuanya, maka itu adalah tanda bahwa nikmat itu adalah istidraj, perlalaian. Segera bertobat sebelum semakin larut kita terjerumus ke dalam bencana jamaah. Kesyukuran tandanya adalah kapan kita semakin mampu mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dapatkan sampaikan pada ceramah habis salat Isya, ceramah tarawih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan kekuatan kepada kita untuk betul-betul mewujudkan kesyukuran ini dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, dan meninggal dalam keadaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala asy-syakirin atau minasy-syakirin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mampu betul mendapatkan kebaikan demi kebaikan, memanfaatkan kemuliaan demi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, curahkan, tebar dalam bulan Ramadan ini. Kalau tidak jamaah, bencana bagi mereka yang tidak mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.